Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah sampai pada pertanyaan yang ke-5. Barakallahu fikum, yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, yang dimuat dalam kitab atau risalah Jinayatu At-Tamayyu' atau At-Tamyi' al-Manhaj As-Salafi. Barakallahu fikum. Pertanyaan tentang bagaimana apabila seorang talibul ilm menukil faidah dari kitab atau mengutip faidah dari kitab-kitab ahlul ilm. Nah, demikian yang tertulis di naskah kami. Awal akhdhi anhum, atau mengambil dari mereka, menimba ilmu dari mereka, dari kitab-kitab mereka. Fama dhawabitu syar'iyyati 'inda ulama'i sunnah wa tauhid fi hadha. Lalu apa bimbingan-bimbingan syar'i, ya, arahan-arahan syar'i di sisi para ulama sunnah wa tauhid dalam hal ini. Nah, dan beliau telah menjelaskan apabila memang ternyata kitab-kitab tersebut dari kalangan ahlul ilm yang memang hum ala sunnah, berada di atas sunnah, maka tidak ada iskal. Artinya dibolehkan, tidak ada iskal dan tidak ada permasalahan sedikit pun. Nah, hanya saja perlu dipilihkan ungkapan-ungkapan atau kalimat-kalimat yang jelas, yang mudah difahami oleh keumuman muslimin, yang bisa dipahami oleh para audiens. Nah, dan memilih pula materi dan pembahasan-pembahasan atau faidah-faidah dari para ulama sunnah tersebut yang mencocoki atau sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang dihadapi. Nah, namun apabila kalau ternyata faidah yang dikutip tersebut berasal dari kitab-kitab ahlul bid'ah, bagaimana cara menyikapinya? Dan kemarin telah kita baca, barakallahu fikum, bahwasannya para ulama itu membagi kitab ahlul batil dan ahlul bid'ah itu menjadi 3 golongan. Sedikit murojaah bahwasannya yang pertama ialah makana bid'atan khalisatan atau khalisah. Apabila ternyata kitab tersebut, jenis yang pertama ialah isinya murni bid'ah, tidak ada sunnah sedikit pun, atau bahkan sedikit pembahasan seputar yang berdasarkan sunnah itu enggak ada. Maka kata Syekh rahimahullahu ta'ala, tidak dihalalkan untuk mengambil dan menimba ilmu dari apa? Dari kitab-kitab tersebut. Kecuali kalau bagi seorang alim yang mutamakkin. Kecuali bagi seorang alim yang benar-benar mantap dan kokoh keilmuannya. Nah, melihat kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil tersebut dalam rangka untuk membantahnya, yang menukil kebatilan-kebatilan mereka langsung dari kitab-kitab mereka, seperti mereka dibolehkan. Barakallahu fikum. Dan beliau telah menyebutkan contoh dari kitab jenis yang pertama ini, yaitu kitabnya kaum Syiah Rafidhah, Kal-Kafi wa Usulul Kafi. Nah, kitab Al-Kafi dan kitab Usulul Kafi, kitab kaum Syiah Rafidhah. Wa kitab diantaranya contohnya adalah Faslul Khitab. Nah,
dibolehkan hanya bagi para ulama yang benar-benar kuat serta kokoh keilmuannya, barakallahu fikum, dalam rangka untuk membantah. Kemudian jenis yang kedua, ats-tsani ma kana khalitan fihi sunnatun aw bid'ah. Nah, yaitu yang kitab ahlul bid'ah tersebut tercampur antara sunnah dengan bid'ah. Ada, mayoritasnya isinya bid'ah, tetapi masih ada sedikit, kurang lebih isinya sunnah. Qalu, maka para ulama ahlus sunnati wal jamaah memberikan bimbingan, fala yahillun nadharu fihi, maka tidak dihalalkan dan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk melihat kitab yang seperti ini, kitab ahlul bid'ah yang jenisnya seperti ini, barakallahu fikum, illa li'alimin mutamakkinin yatamayyazu aw yumayyizu as-sahiha min as-saqim wal fasida min as-salih wal haqqa min al-batili fa innahu yahillu lahu. Kata Syekh, kecuali kembali yaitu seorang alim lah yang diperbolehkan, yang betul-betul mutamakkin, yang benar-benar kuat serta kokoh keilmuannya, yang yumayyizus sahiha minas saqim, yang bisa membedakan, punya kemampuan dengan kekuatan keilmuannya, kekokohan keilmuannya, bisa membedakan mana yang sahih, mana yang saqim, mana pemahaman yang sehat, mana pemahaman yang berpenyakit. Wal fasida minas salih, mana pemahaman yang rusak dan mana pemahaman yang bagus atau indah, yang baik. Wal haqqa minal batil, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana pula yang batil. Maka bagi ulama yang demikian kondisinya, yahillu lahu, maka diperbolehkan. Kenapa? Apa landasannya diperbolehkan hanya bagi seorang alim yang mutamakkinin fil ilm? Li'annahu qadirun ala tamyizi, ya'rifu madza yanqulu minal haqq. Nah, karena seorang alim, seorang yang berilmu, seseorang yang kuat dan kokoh keilmuannya, dialah yang punya kemampuan serta mampu untuk at-tamyiz, membedakan. Ya'rifu madza yanqul minal haqq, mengerti faedah apa yang dia nukil atau ucapan apa yang dia nukil dari kalangan ahlul bid'ah tersebut. Dan al-haq yang seperti apa yang beliau nukil. Ini beliaunya faham, mengerti, bisa membedakan yang ini memang layak dinukil, yang ini tidak layak dinukil. Dinukil pun ini adalah hak dan ini adalah batil. Bisa menjelaskannya kepada umat. Wa ara alla yukthira fa innahu idza aktsara wa sya'a dzalika wa intashara fa innahu yuaddi ilal khalat. Namun saya berpandangan, barakallahu fikum, saya berpandangan, alla yukthira fa innahu idza aktsara wa sya'a dzalika wa intashara fa innahu yuaddi ilal khalat. Saya berpandangan tidak memperbanyak dan tidak mempersering untuk melihat dan membaca serta mengutip faedah-faedah dari ahlul bid'ah dan ahlul batil. Apa alasan beliau dan bagaimana arahan serta bimbingan beliau untuk memberikan arahan jangan terlalu sering dan menghindar semaksimal mungkin dari kitab-kitab mereka. Karena idza aktsar wa sya'a, kalau dia sering menukil dan sering menyampaikan sumber penukilan ini, menjadikan kitab tersebut sebagai daftar pustaka dari pelajaran yang ia sampaikan atau faedah-faedah yang ia sampaikan, ya, kemudian ia sebarkan, didengar oleh muslimin, ya, didengarkan oleh barakallahu fikum kebanyakan kaum muslimin, wa intashara, dan tersebar luas, fa innahu yuaddi ilal khalat, maka kebiasaan tersebut akan mengantarkan dan menyeret kepada al-khalat, percampur bauran antara sunnah dan bid'ah. Percampur bauran antara sunnah dan bid'ah, karena masing-masing orang pemahaman mereka berbeda-beda,
Masing-masing orang satu sama lain di antara mereka punya cara berpikir dan mencerna masalah yang berbeda-beda tingkatannya. Fala rubbama dhanna as-sami'una wal qurra anna hadzal manqula anhu sunni. Dan terkadang as-sami'un, para pendengar pun, dan para hadirin dan para pembaca, ya terkadang di antara mereka ada yang memang telaten baca. Dan di antara mereka ada yang memang mendengarkan kajian, mendengarkan audio dari syekh yang sedang mengajar tersebut. Kebetulan menukil dari faedah-faedah dari ahlul bid'ah dan ahlul batil. Nah, kemudian ia tidak datang di awal waktu sehingga bisa mengetahui latar belakang faedah tersebut disampaikan. Dia datang terlambat sehingga dia bisa memahami kenapa syekh menukilkan faedah ini dari seorang ahlul bid'ah. Atau dia terlambat datang dan gak mengerti penjelasan syekh. Bahwasanya syekh di awal sudah menyatakan bahwasanya ini saya nukil dari ahlul bid'ah dan ahlul batil. Ya, ini saya nukil dari ahlul bid'ah fulan bin fulan. Nah, kenapa saya nukil disebutkan? Ya. Dan kebetulan bahwasannya orang yang baru datang ini gak ngerti kalau faedah yang dinukil dari seorang ahlul bid'ah dan ahlul batil, dia nggak ngerti kalau itu ahlul bid'ah. Sehingga menyangka faedah dan nama yang disebutkan oleh syekh yang sedang mengajar tersebut, barakallahu fikum, itu dari kalangan ahlus sunnah. Ya, ahlul bid'ah yang faedahnya dinukil oleh syekh tadi itu, karena ada beberapa pendengar, ada beberapa para hadirin datang terlambat, ya, datang terlambat di kajian tersebut, akhirnya menyangka apa? Mengira bahwa sahibul kitab, pemilik atau penulis kitab yang sedang dinukil, padahal dia dari kalangan ahlul bid'ah ini yang dinukil ini tadi. Nah, tapi karena para pendengar ini baru datang sehingga nggak paham, maka ia menyangka dan mengira bahwasannya barakallahu fikum, si ulama yang dinukil faedahnya ini tadi, padahal ulama apa? Dari ulama ahlul bid'ah dan ahlul batil. Disangka itu dari kalangan ulama sunnah. Ya, disangka itu dari kalangan apa? Ulama sunnah. Ini tadi yang disebutkan. Fala rubbama dhanna as-sami'un wal qurra anna hadzal manqula anhu sunni. Ya, terkadang para pendengar dan juga para pembaca akan menyangka, gak mengerti ya, dengan sekian pertimbangan tadi itu, kurang telaten baca, ya kurang telaten untuk apa? Bahas. Ini disebutkan nama syekh ini, nama fulan ini apa ya? Nama istilah ini apa ya? Ya. Nama misalnya misalnya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb sudah terlalu masyhur di kalangan ahlus sunnah. Tetapi bagi orang-orang yang baru ngaji, Sayyid Qutb itu masih nama asing. Atau bahkan baru orang-orang yang baru hijrah, baru-baru bertaubat dari ikhwaniyah, dari pemahaman ikhwaniyah, menyangka bahwasanya ini masih ulama begitu. Nah, kalau sering dinukil faedah-faedah dari ahlul bid'ah dan ahlul batil karena kebetulan mencocoki sunnah. Kebetulan mencocoki sunnah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh Ubaid, jangan diperbanyak. Jangan terlalu sering menukil dan menyampaikan kepada para pendengar, kepada para hadirin, bahwasanya faedah ini dari mereka. Nah, karena bisa apa? Mungkin bisa jadi ada sebagian para ahlul bid'ah, para hadirin akan mengira ini yang dinukil ini faedahnya adalah ulama sunnah. Padahal apa? Dari kitab ahlul bid'ah. Bal ara annahu yajibu alaihi ayyu'alliqa fil hawashi hala hadzal rajuli wa yubayyinu dalalahu. Dan saya memandang, kata Syekh barakallahu fikum, saya memandang bahwasanya wajib bagi sang alim tersebut, sang pengajar, sang mudarris, sang ustadz tersebut yang kebetulan menukil faidah, mengutip keterangan dari ahlul bid'ah dan ahlul batil, dari orang-orang yang menyimpang tersebut, itu jangan dinukil begitu saja sambil menyebutkan namanya. Bahkan harus ia iringi
ta'liq, catatan-catatan barakallahu fikum tentang kondisi orang yang sedang ia nukil faedahnya. Ini adalah orang yang menyimpang, ini adalah orang yang sesat. Harus apa? Ia sampaikan, harus ia jelaskan kepada umat supaya umat juga akan terus tertanbih. Tertanbih bahwasanya ini nama yang sedang dinukil ini perkataannya ini tadi, ini adalah ahlul bidah. Ini adalah ahlul batil. Maka jangan bermudah-mudahan bagi orang yang lemah keilmuan atau bagi orang-orang yang baru untuk terus kemudian bermudah-mudahan mengambil faidah dari siapa? Dari si ahlul bidah dan ahlul batil tersebut. Maka harus apa? Harus dijelaskan agar kaum muslimin tetap bisa membentengi diri. Walaupun faedah ini dinukil, tapi dia ini ahlul bidah, tapi dia ini ahlul batil, jangan sembarangan. Jangan bermudah-mudahan. Nah, bagi seorang syekh, bagi seorang alim yang kokoh keilmuannya, labas. Dan dari sinilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala membantah sebuah pernyataan yang mengatakan bahwasannya enggak apa-apa menimba ilmu kepada siapa saja. Yang ada al-haq, ya, ada baiknya diambil, ada jeleknya ya enggak usah diambil, dibuang. Nah, maka di antara sanggahan beliau hafizahullahu taala ialah apakah semua orang berada pada tingkat keilmuan yang sama sehingga ia bisa menengarai atau dia bisa menandai, bisa mengetahui ini hak, ini batil. Enggak semua orang bisa. Nah, apakah semua orang punya kemampuan dan punya kekokohan ilmu sehingga bisa menyaring mana hak, mana batil? Mana sahih, mana saqim, mana al-fasid, mana salih? Enggak semua orang bisa dan tidak semua orang mampu. Bahkan yang mampu pun adalah segelintir orang. Di kalangan muslimin siapa da'i atau du'atus sunnah yang punya keilmuan yang kokoh sehingga apa? Mampu bagi dia membedakan antara hak dengan yang batil. Tidak semua orang. Bahkan sangat sedikit. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, ini kait penting. Catatan yang sangat penting dari Syekh serta arahan dari beliau. Barakallahu fikum jami'an. Bal ara annahu yajibu alaihi. Tapi ini ingat ya. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bahwasannya ini pun menukil faidah, mengutip faidah keterangan dari ahlul bidah dan ahlul batil. Itu diperbolehkan bagi para ulama dan para masyayikh yang mumpuni keilmuan serta kokoh dalam keilmuannya. Tidak sembarang orang, tidak seperti kita-kita ya. Barakallahu fikum. Bagi para ulama yang mumpuni dan kokoh keilmuannya dipersilahkan. Nah, sambil apa? Sambil diberi keterangan. Sambil diberi kait untuk tidak terlalu sering. Yang kedua ialah harus disampaikan pula ta'liq di sela-sela kajiannya. Na'am barakallahu fikum tentang kondisi penulis kitab yang sedang ia kutip. Karena kebetulan penulisnya dari kitab yang ia kutip tersebut adalah ahlul bidah dan ahlul batil. Ahlul batil. Harus ia yubayyinu dhalalahu wa annahu naqala anhu ma naqal. Dan ia harus menyampaikan bahwa ia menukil faidah dari apa? Dari orang ini. Nah, sambil apa? Dijelaskan kondisinya. Kenapa menukil? Li annahu yuwafiqu qaula ahli sunnah. Karena barakallahu fikum faidah yang sedang ia nukil tadi itu dari ahlul bidah, dari ahlul batil ini kebetulan mencocoki sunnah. Mencocoki akidah ahlus sunnah. Mencocoki barakallahu fikum na'am keyakinan dan i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Nah, tapi tetap harus apa? Tadi wajib untuk dijelaskan kondisi
penulis kitab yang dalal tersebut. Dibolehkan untuk menukil, barakallahu fikum, mengutip faidah dari kitab-kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil. Ya, yang tadi yang ada percampuran, ini jenis yang kedua. Tercampur antara bid'ah dengan sunnah, ini jenis yang kedua. Dibolehkan bagi para ulama. Kemudian berikutnya tidak terlalu sering. Yang ketiga harus dijelaskan kondisi serta keadaan orang yang pemilik faedah tadi itu. Yang ia tulis dalam kitabnya atau karyanya. Harus dijelaskan. Wa indi, kata Syekh Ubaid rahimahullah, kata beliau, wa indi annal istighna'a bin naqli an ahli sunnati afdalu wa aslam. Dan menurut saya, bagi saya pribadi, rahmatullahi ta'ala alaihi, bahwa mencukupkan untuk mengutip, menukil faidah, ya, atau ilmu dari ahlus sunnah wal jamaah, dari para ulama sunnah, itu lebih afdal dan lebih selamat. La siyama fi halil ihtidam kama huwa fi asrina al-yaum. Terlebih lagi kondisi yang sudah campur baur dan carut marut seperti ini, di mana ahlus sunnah itu sangat-sangat gharib, asing, gak banyak orang kenal, tidak banyak orang mengetahuinya, barakallahu fikum, dan juga tidak banyak orang itu bisa mengenal sunnah. Kenal sunnah pun yang dikenal adalah dari kalangan kutubiyin, as-sururiyin. Nah, kondisi sekarang ini ahlu sunnah ini adalah kondisi di mana halul ihtidam, carut marut, saling berbenturan satu pemahaman, satu manhaj dengan manhaj yang lainnya. Belum lagi manhaj orang-orang yang memang mengesankan diri sebagai dai sunnah, dai salafi, berpakaian dengan pakaian salafi. Nah, ihtidam. Barakallahu fikum. Kondisi seperti ini, kata Syekh Ubaid, itu lebih afdal dan lebih aslam untuk menukil faidah dari para ulama us-sunnah. Ihtidamul manahij wastidamiha. Ya, bercampur baur dan serta berbenturannya manhaj serta pemahaman satu sama lain. Fa inna manhajal haqqi wa ahlil haqqi fi sadamin ma'an nahjil batil wa ahlihi. Karena sesungguhnya manhajul haqq, manhajul Islam, manhajus sunnah, dan manhaj ahlus sunnati wal jamaah selalu terus-menerus akan apa? Akan terus menghadapi benturan-benturan dari manhajnya ahlul batil dan ahlul bid'ah. Fa'aral istighna, maka saya memandang sudah mencukupkan diri an haula, mengambil serta mengutip ilmu dari haula ulama is-sunnah, dari para ulama us-sunnah. Fa innahu fi kutubis salafi walillahil hamdi ma yughni an kutubi haula. Karena sesungguhnya ilmu yang tertulis, yang tertuang dalam kitab-kitab para ulama us-salaf, walillahil hamd, itu sangat-sangat mencukupi serta membuat kita ini enggak butuh harusnya mengutip dan mengambil faedah dari mereka, dari ahlul fitan, ahlul bid'ah dan ahlul batil. Tetapi bukan berarti tidak diperbolehkan, boleh. Bagi siapa? Bagi para ulama yang mutamakin fil ilm. Barakallahu fikum. Kemudian harus dan wajib dijelaskan, dijelaskan kondisi si ahlul bidah dan ahlul batil yang telah atau yang dinukil, dikutip perkataannya tersebut karena kebetulan mencocoki as-sunnah. Baik. Lakinna ba'dal ulama'i al-afadil ra'aynahum. Ba'dal ulama'i al-afadil ra'aynahum yanquluna an mubtadi'ah. Namun kata Syekh Ubaid rahimahullah, sebagian ulama yang fudala, kami memandang bahwasannya dan melihat beliau-beliaunya masih menukil dan mengambil
faedah-faedah, mengutip faedah-faedah dari ahlul bid'ah. Fala nastati'u an naqula inna haula'i mubtadi'ah atau innahum ja'alu anfusahum sullaman li ahlil bid'ah. La. Maka kita nggak bisa untuk menyatakan bahwasannya mereka, para masyayikh dan para ulama yang menukil faedah dari ahlul bid'ah tersebut adalah ahlul bid'ah. Bukan, nggak bisa. Atau dikatakan bahwasanya beliau-beliaunya ini menjadikan diri mereka sebagai apa? Sebagai tangga yang menjembatani umat dengan mereka tokoh-tokoh bid'ah. Nggak bisa kita ngomong seperti itu. Nggak boleh. Hasyahu min dzalik, dan sangat-sangat mustahil mereka untuk mengantarkan umat, ya, menjerumuskan umat mengambil ilmu dan menimba ilmu kepada ahlul bid'ah dan ahlul batil. Nggak. Mustahil para ulama melakukan hal tersebut. Lakinna indi, namun menurut saya pribadi, menurut beliau, anal istighna aslam wa afdal. Bersikap mencukupkan diri untuk mengambil dan mengutip faedah dari ahlus sunnati wal jamaah, para ulama sunnah, itu lebih aslam, lebih selamat dan lebih afdal. Di anna kutubas salaf mali'atun bihadzal haqq. Karena kita para ulama ussalaf dipenuhi dengan faedah-faedah yang luar biasa. Faedah-faedah yang, na'am barakallahu fikum, na'am, yang sangat bagus, baik, sebagai pencerahan bagi umat, penerang bagi umat ini di tengah-tengah kegelapan bid'ah dan ma'asi. Nah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kami bacakan sedikit faidah dari Syekh bin Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala tentang arahan beliau untuk mengingatkan para tulabul ilm, para talabatul ilm, dari melihat atau membaca kitab-kitab ahlul bid'ah. Ihdar, kata beliau, waspadalah minan nazar fi kutubil mubtadi'ati wal mukhalifina lil haqq. Waspadalah untuk melihat serta membaca kitab-kitab ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyelisih al-haq. Hadzal aslu nususul wahyaini tadullu alaih wajara alaihi salaful ummah. Maka prinsip ini, kata beliau, kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah, wa nas'alullaha ayarzuqana wa iyyahu al-istiqamah hatta ja'ana al-yaqin. Dan prinsip ini, nas-nas wahyu, kedua wahyu yaitu Al-Quran dan Sunnah, telah menunjukkan dan menjelaskan akan hal ini. Menunjukkan dan menjelaskan akan hal ini, barakallahu wa jara alaihi salaful ummah, dan para ulama sunnah pun telah berjalan di atas prinsip ini. Prinsip yang dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Prinsip apa? Menjauh dari kitab-kitab ahlul bid'ah dan ahlul batil. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Syekh, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wala tarkanu, janganlah kalian condong dan memiliki kecondongan kepada ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim, wahum minhum. Naam. Wahum minhum, dan mereka ahlul bid'ah dan ahlul batil termasuk golongan orang-orang yang zalim. Jangan punya kecondongan kepada orang-orang yang zalim, sehingga fatamassakumun nar, sehingga kalian pun bisa apa? Terjerumus ke dalam an-nar. Kalian pun bisa apa? Masuk, terperosok ke dalam an-nar. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, dan sementara kalian tidak punya penolong siapa-siapa. Para wali, ya, orang-orang yang membantu, orang-orang yang menolong, pihak-pihak yang menolong, yang mendekat, yang dekat dengan kalian, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian enggak punya. Allah memerintahkan untuk apa? Jangan condong kepada orang-orang yang zalim, maka ikutilah perintah Allah. Jangan mengikuti kecondongan dan kesukaan kalian. Tsumma la tunsarun. Kemudian apabila kalian terjerumus, terperosok ke dalam an-nar gara-gara condong kepada orang-orang zalim,
dari kalangan ahlul fitan, ahlul bid'ah, dan ahlul batil, la tunsarun. Kalian pun tidak akan ditolong oleh Allah Jalla wa'ala karena telah apa? Telah menjauh darinya. Menjauh dari bimbingannya. Qala al-Qurtubi rahimahullah fil Jami' Ahkamil Quran. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir beliau, fima anna sahiha fi ma'naha annaha dalatun ala hujrani ahli al-kufri wal ma'asi min ahli al-bid'ah wa ghairihim. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, yang beliau sampaikan dalam kitab tafsir beliau pada tafsir pada ayat ini, bahwa pendapat yang sahih, bahwa makna dari ayat ini menunjukkan akan apa? Akan dihimbaunya, akan diarahkannya umat ini untuk menghajar ahlul kufur, menjauh dari ahlul kufur, ahlul ma'asi min ahlil bid'ah. Menjauh dari ahlul ma'asi, dari kan ahlul bid'ah dan ahlul batil wa ghairihim. Fa inna suhbatahum kufrun aw ma'siyatun. Karena sesungguhnya berteman dengan mereka, punya kecondongan dan kesenangan terhadap mereka, itu merupakan kekufuran serta kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Idh suhbatu la takunu illa an mawaddatin. Di mana as-suhbah itu nggak mungkin tercapai dan nggak mungkin terjalin hubungan persahabatan, hubungan pertemanan, hubungan keakraban. La takunu illa an mawaddah. Nggak mungkin itu terjadi kecuali berasal dari apa? Dari mawaddah, dari dalam hati ini tadi. Kecondongan, kesenangan, kesukaan di dalam hati. Nah, baru setelah itu terbentuklah apa? Terbentuklah as-suhbah. Karena sudah dilandasi dengan rasa suka, rasa senang, rasa cinta terhadap pihak yang apa? Pihak yang akan ditemani. Baik. Wa fi as-sahihain. Wa fi as-sahihain hadits Aisyah la'allakum tahfazun. Di dalam kitab as-sahihain pula dari hadits Aisyah radhiyallahu anhu, mungkin Anda sekalian telah menghafalnya. Lamma qara'a alaihi salatu wassalam ayat Ali Imran. Ketika beliau alaihi salatu wassalam membacakan surat Ali Imran yang menyatakan huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Alkitab, kitab suci kepadamu wahai Muhammad. Minhu, di antara isinya ialah muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Ayat-ayat yang sudah jelas dan dijadikan sandaran serta prinsip. Hunna ummul kitab, yang menjadi apa? Pokok. Ya, menjadi pokok sandaran. Al-ayah. Nah, hingga selengkapnya dari ayat ini, qala alaihi salatu wassalam, kata Rasul alaihi salatu wassalam setelah membawakan ayat ini, fa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila engkau melihat orang-orang yang yattabi'una ma tashabaha minhu, mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang belum jelas, ayat-ayat yang masih perlu didiskusikan, maksudnya ayat-ayat yang perlu ditanyakan kepada alim tentang maknanya, yang belum jelas, maka faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini. Ya, mereka lah orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, ini yang dimaksud. Adapun orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabih, ibtigha'al fitnah, orang-orang yang menginginkan berkecamuknya fitnah, maka orang-orang yang mengikuti ayat mutasyabih inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian melihat ada sekelompok muslimin punya tipikal seperti ini dan punya tabiat seperti ini, suka dengan ayat-ayat yang mutasyabih, barakallahu fikum, meninggalkan ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang muhkam,
yang dijadikan pegangan, yang bisa dijadikan sandaran, barakallahu fikum, fahdharuhum. Maka waspadailah mereka. Waspadailah mereka yang punya watak seperti ini. Wa hadzal ilmu dinun. Nah, selesai penukilan barakallahu fikum dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Syekh Al-Bukhari, hafizahullah, wa anam hadzal ilmu dinun. Barakallahu fikum. Ilmu ini merupakan agama, ya ikhwah. Ilmu ini merupakan agama. Wa min tahsilil ilmi al-qira'atu fi kutubil ilm. Nah, di antara cara untuk memperoleh ilmu adalah membaca kitab-kitab ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka pelajari, waspadai, lihatlah, cermati dari siapa kalian menimba ilmu agama kalian ini. Kama qala al-Imam Ibnu Sirin wa ghairuhu min a'immatis sunnah. Sebagaimana hal ini menjadi arahan al-Imam Muhammad Ibn Sirin dan selain beliaunya dari kalangan para a'immatus sunnah. Mimma hadzara a'immatus sunnah minhu fi hadzal maqam an-nadharu fi kutubil mubtadi'ah. Dan termasuk perkara yang diingatkan oleh para ulama dan imam-imam as-sunnah. Nah, dalam pembahasan ini kata Syekh Al-Bukhari hafizahullah ialah an-nadharu fi kutubil mubtadi'ah, yaitu membaca serta melihat faedah-faedah dari kitab-kitab al-mubtadi'ah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah akhzallahu al-Karabisi la yujalis wa la yukallim wa la tuktab kutubuhu aw la yujalas wa la yukallam wa la tuktab kutubuhu wa la yujalas man jalasahu. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merendahkan Husain al-Karabisi. La yujalas, gak boleh orang seperti ini didatangi, bermajelis dengannya. Tidak boleh. Wala yukallam, dan tidak boleh pula untuk diajak bicara. Tidak boleh diajak bincang-bincang. Tidak boleh diajak ngobrol, harus didiamkan, diboikot. Wala tuktab kutubuhu, dan tidak boleh ditulis kitab-kitabnya, karya-karyanya, nggak boleh diwarisi. Wala yujalas man jalasahu, dan tidak boleh pula berteman dengan orang-orang yang bermajelis dengannya, dengan Husain al-Karabisi. Nggak boleh. Bahaya. Kenapa? Karena orang-orang yang telah berteman dengannya telah terjangkit penyakitnya, terjangkit syubhatnya. Qala Ibnu Hani wa takallama fihi bi kalamin katsir. Naam. Hadha al-qawl fi masail al-Imam Ahmad ibn Hani. Naam. Kata Imam Ibnu Hani rahimahullah, takallama fihi bi kalamin katsir. Al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi taala alaihi, Imam ahli sunnati wal jamaah, telah berbicara dan mengkritisi, membahas tentang kebatilan-kebatilan Husain al-Karabisi dengan sekian banyak tahdzir, dengan sekian banyak kalam dan pembahasan. Nah, ucapan Imam Ahmad rahimahullahu taala ini itu dimuat dalam kitab Masailul Imami Ahmad, karya al-Imam Ibnu Hani. Fi syarhi usuli i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, asnad al-Imam al-Lalikai rahimahullah hibatullah al-Lalikai anil Imami Ibn Abi Hatim. Qala sami'tu abi wa Aba Zur'ah. Qala sami'tu abi wa Aba Zur'ata ya'murani bihujrani ahli az-zaygh wal bid'ah. Dan al-Imam Hibatullah al-Lalikai rahmatullahi ta'ala alaihi telah membawakan sebuah riwayat bersanad sampai kepada al-Imam Ibnu Abi Hatim rahmatullahi ta'ala alaihi. Baik. Kata al-Imam Ibnu Abi Hatim rahimahullah, qala sami'tu abi. Aku mendengarkan ayahku Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, al-Imam Ar-Raziyain.
Al-Imamani Ar-Raziyan. Aku mendengarkan beliau berdua, ayah beliau Abu Hatim dan Abu Zur'ah, ya'murani bihujrani ahli zayghi wal bid'ah. Beliau berdua memerintahkan, memberikan arahan, membimbing untuk menjauhi dan menghajar ahlul zaygh, orang-orang yang berpenyakit dan ahlul bid'ah. Yughallidhani fi dhalika ashad at-taghlidh. Keduanya bersikap dan bahkan berucap dengan ucapan yang keras. Ashad at-taghlidh. Ya, sikap yang keras dan sekeras-kerasnya. Wa yunkirani wad'al kutub bi ra'yin fi ghairi athar. Dan mengingkari wad'al kutub bi ra'yin. Ya, dan menetapkan tema kitab dengan ra'yu fi ghairi athar, tanpa apa? Tanpa athar. Barakallahu fikum, tanpa apa? Tanpa dilandasi dengan athar sunnah. Wa yanhayani an mujalasati ahlil kalam, dan beliau berdua rahimahumallah melarang untuk bermujalasah, duduk berteman, ngobrol, apalagi sampai menimba ilmu kepada ahlul kalam. Wan nazar fi kutubil mutakallimin, dan melarang untuk membaca dan melihat kitab-kitab para ahlul filsafat. Wa yaqulani la yuflih sahib kalamin abada. Tidak akan pernah bisa sukses, tidak akan pernah bisa selamat. Sahibu kalam, orang-orang yang punya keyakinan ahlul kalam, ya, ahlul filsafat, selama-lamanya, seterusnya nggak akan bisa selamat, nggak akan pernah mendapatkan keselamatan. Barakallahu fikum, dan tidak akan pernah mendapatkan yang namanya keberuntungan. Nggak akan mujur hidupnya. Qala Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim yarwi an Abi wa an Abi Zur'ata wa bihi aqulu ana. Wa bihi aqulu ana. Maka kata putra Abu Hatim, yaitu siapa? Ibnu Abi Hatim. Kebetulan kunyanya adalah Abu Muhammad. Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim, putra dari Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Al-Imam Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala menyatakan, wabihi aqul. Dan dengan pendapat beliau berdua inilah aku pun juga mengikuti arahannya. Aku pun juga berkata, berkeyakinan, berpegang teguh dengan apa? Dengan arahan beliau berdua. Barakallahu fikum. Wabihi aqulu ana. Qala wa qala Abu Ali ibnu Hubeish al-Muqri' ar-rawi an Ibn Abi Hatim. Sanadu Ibn al-Lalikai. Sanadul Imam al-Lalikai rahimahullah. Qala wa bihi aqul. Syekhul al-Lalikai Ibn Mudhaffar. Qala wa bihi aqul. Abu Ali Ibnu Hubeish al-Muqri', salah seorang perawi dari Ibnu Abi Hatim, juga yang menukilkan kalam Ibnu Abi Hatim di atas, yang disebutkan pula sanadnya oleh Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah, menyatakan wabihi aqul, dan dengan bimbingan beliau berdualah aku juga meyakini hal tersebut. Siapa? Abu Ali Ibn Hubeish al-Muqri'. Syekhul Lalikai Ibn Mudhaffar, dan demikian pula syekhnya Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai yang bernama Ibnul Mudhaffar. Al-Imam Ibn Mudhaffar juga menyatakan wabihi aqul. Dan dengan pendapat dan bimbingan beliau berdualah aku pun juga meyakini demikian. Qala Al-Lalikai, kata Al-Imam Hibatullah Al-Lalikai al-Musannif, wabihi aqul.
Al-Imam Al-Lalikai sendiri juga menyatakan, dan dengan bimbingan beliau berdua lah saya pun juga meyakini hal tersebut. Taib. Wa qala ar-rawi lil-Lalikai kitab as-sunnah 'anil Imam Al-Lalikai, dan demikian pula salah seorang perawi murid Al-Imam Al-Lalikai yang meriwayatkan kitab as-sunnah dari beliau juga menyatakan demikian, wa bihi aqul. Taib. Thumma naqala hadha ar-rawi, kata Syekh Al-Bukhari, thumma naqala hadha ar-rawi an syaikhihi salafi. Kemudian sang perawi ini juga menukilkan arahan dan bimbingan serta pendapat dari syekhnya yang salafi, bahwasanya beliau berkata wa bihi aqul. Dan dengan bimbingan beliau berdua, Abu Hatim dan Abu Zur'ah, saya pun meyakininya. Kulluhum yaqulun wa yu'ayyiduna hadzal qaul. Mereka semuanya rahimahumullah, barakallahu fikum jami'an, mendukung dan menyokong dan mengikuti pendapat ini, rahimahumullahul jami'. Yaitu apa? Mewaspadai untuk membaca, melihat kitab-kitab ahlul bid'ah dan ahlul dhalal. Barakallahu fikum. Dan nampaknya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin insyaallah bisa kita lanjutkan atau kita bawakan penjelasan faedah dari Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah ta'ala ini nanti pada pertemuan berikutnya. Naam, kurang lebihnya kami mohon maaf karena di Palopo sendiri juga sudah memasuki waktu maghrib. Naam, maka kita cukupkan sekian kajian kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya, maka itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Dan ada salah dan keliru murni datang dari diri pribadi ana dan juga dari syaitan. Nah, dan sudi kiranya bagi antum ya ikhwah, apabila ada kekeliruan yang ana sampaikan dan ana ucapkan, sudi kiranya bagi antum untuk menjabri ana dan menyampaikan kekeliruan yang ana sampaikan. Barakallahu fikum wa naktafi bihadza wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.